Nggih hidadane sareng sami. Kawan-kawan tanah air, kita di sini belum makan pagi, artinya kita masih pagi di sini. Nah, kita berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna di dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 32. Kawan-kawan yang sedang ada slokanya boleh lihat di sana, boleh juga lihat di screen kita di sini. Slokanya adalah Adharmam dharmam itiya manyate tamasavrata sarvarthan viparitamscha buddhi saparthatamasi. Adharmam, hal-hal yang bukan agama. Dharmam iti manyate, akan dianggap, akan diterima, akan diakui, akan dimasukkan sebagai ajaran agama. Hal-hal yang bukan agama akan dipahami sebagai hal-hal yang agama. Oleh siapakah? Nah, di sini Sri Krishna menjelaskan tentang 3 jenis kecerdasan. Ada 3 jenis kecerdasan. Yang namanya triguna. Dalam triguna ini masuklah kecerdasan. Nah, kecerdasan yang sedang dijelaskan di sini adalah kecerdasan yang dalam tamasi budi. Budi ada kecerdasan yang masuk dalam tamasa guna. Di triguna ini dia termasuk dalam tamasa guna. Kecerdasan yang tamasa guna itu di sini disebutkan adharmam, dharmam itu yang mana tamasa sarvarthan viparitamscha. Cara kerja dari pikiran, dari kesadaran, dari pemahaman sang budi yang dalam sifat tamasaguna ini adalah cara kerjanya adalah sarvarthan viparitamscha. Segala arti, makna, tujuan, segala pemahaman itu viparitamscha, dibolak-balikkan. Artinya dipahami sebagai terbalik. Yang terbalik itu bagaimana? Adharmam, hal-hal yang bukan agama, dharmam itu yang mana itu. Dia akan dianggap sebagai agama. Hal-hal yang bukan agama akan dimasukkan sebagai agama. Akan dijadikan bagian dari ajaran agama. Akan dipahami sebagai ajaran agama. Dharmam, dharmam itu ya manete. Manete artinya menerima. Jadi akan menerimanya, akan mengakuinya sebagai dharma. Hal-hal yang bukan dharma. Adharmam, hal-hal yang adharma itu akan dipahami sebagai bagian dari dharma. Kenapa? Karena cara kerja pikiran yang tamasaguna ini, budi yang dalam tamasaguna ini, kecerdasan yang tamasaguna ini, cara kerjanya adalah segalanya viparita. Viparita itu artinya kebalik. Sarva artha, segala arti, segala makna itu dibalik, dibolak-balik. Jadi artinya terbalik, yang tidak baik dianggap baik, yang tidak suci dianggap suci, yang tidak agama dianggap agama, yang bukan spiritual dianggap spiritual. Jadi bumi itu dianggap langit. Artinya segala hal yang tidak baik itu dianggap baik. Itu cara kerja dari kecerdasan yang di dalam sifat kebodohan ditutupi oleh sifat kebodohan. Jadi kawan-kawan, kita berhati-hati di sini. Berhati-hati maksudnya
Yang saya maksudkan adalah kita kontrol diri kita. Kalau hal-hal yang tidak baik kita anggap baik, artinya kecerdasan kita sedang kebalik. Kecerdasan kita sedang dalam kecerdasan tamasaguna. Untuk itu kita perlu berhati-hati untuk tidak terperangkap oleh kesadaran seperti itu. Sangat bahaya kalau kita, apalagi kita mentradisikan di masyarakat. Nah, itu akan berbahaya nanti. Untuk diri kita berbahaya, nanti kalau ke masyarakat, untuk orang banyak akan berbahaya. Karena hal-hal yang bukan agama kita paksakan masukkan sebagai agama. Jadi biarkanlah agama itu tetap agama, karena agama itu datangnya dari Tuhan. Hal-hal yang bersifat agama itu sudah ada buku tuntunannya, kitab-kitab suci Weda, lontar-lontar kita yang dalam keluarga Weda, semua sudah ada tuntunannya di sana. Tinggal kita bersuluh pada tuntunan-tuntunan tersebut untuk kita membantu kawan-kawan kita juga mendapat suluh yang sama. Kalau kita bersuluh pada pikiran sendiri itu berbahaya. Pikiran kita hendaknya kita dekatkan dengan ajaran-ajaran Dharma, supaya jangan pikiran itu yang dominan, tetapi pikiran itu bekerja atas tuntunan kitab-kitab suci. Karena kitab-kitab suci itu menjelaskan tentang Dharma yang benar, tentang Dharma yang memang Dharma. Jadi biarkanlah ajaran Dharma itu tetap murni, bukan diobrak-abrik oleh yang Dharma kita paksakan masukkan sebagai Dharma. Nah, itu ajaran ini adalah ajaran untuk kita menata kecerdasan kita, agar kecerdasan kita jangan merusak pemahaman kita tentang ajaran Dharma. Dan kalau kita terperangkap dalam kecerdasan yang terbalik seperti ini, kecerdasan tamasaguna, selain kita menggelapkan kesadaran kita, membuat kesadaran kita gelap gulita tanpa penerang, artinya tidak bisa melihat apa-apa, kita akan membagikan yang sama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita jadi pemimpin, ya kita akan mengelirukan orang banyak. Jadi sangat penting kita bersuluh pada kitab-kitab suci. Bagi yang waktunya sedikit, ya Bhagavad Gita menjadi pilihan. Yang mempunyai waktu lebih, kita